Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berikan ibu yang terbaik buatku. Di doa ibuku, namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut.
Halo adik semua, apa kabar? Luar biasa, kita bisa ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online di bulan September ini. Adik-adik, hari ini bercerita kisah mengenai Daud dan Goliat. Kita akan belajar bagaimana Daud, seorang anak kecil, mampu mengalahkan seorang panglima tentara yang tinggi besar hanya dengan menggunakan batu. Kita akan lihat nanti videonya dengan narasinya dari Kak Tommy sendiri supaya adik-adik bisa lebih mengerti dan bisa tahu lebih jelas secara visual. Ya, bagaimana seorang anak kecil dengan kekuatan yang dari Tuhan mampu mengalahkan raksasa Goliat. Lebih menarik. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan kalau kita boleh kembali dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan memberkati setiap firman Tuhan melalui video supaya anak-anak boleh mengerti, meresapi, dan terlebih mengenal Engkau yang memiliki kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati yang melihat, menonton, dan menikmati berkat di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik bisa lihat melalui video gambaran secara jelas bagaimana seorang anak kecil yang namanya Daud, yang dikatakan di dalam Alkitab yang masih kemerah-merahan pipinya, seorang penggembala domba, tapi dia bisa mengalahkan tentara Filistin Goliat yang tingginya 3 meter. Perbandingannya jauh sekali. Nanti dari video adik-adik akan melihat begitu beraninya seorang anak kecil yang bernama Daud mengalahkan tentara Filistin yang tinggi besar hanya menggunakan batu. Kita lihat sama-sama. Nah, bagaimana dia Daud melangkah dengan tenang tanpa ada rasa takut. Pakaian gembala sederhana sekali. Dia hanya lihat, kamu siapa sih? Nah, ini dia Goliat membawa tameng, membawa tombak, kepalanya ditutupi oleh besi. Ini tentara-tentara Israel melihat bagaimana seorang anak kecil, dan ini tentara Filistin, temannya daripada Goliat, ingin menyaksikan bagaimana jagoannya bisa mengalahkan seorang anak kecil. Jalan dengan tegap, Daud berdiri tenang sekali. Kita lihat Goliat seram, tenang sekali wajahnya. Ini pasukan dari Filistin ingin menonton tentara jagoannya Goliat yang akan melawan Daud. Mengambil batu, tenang sekali, putar-putar, bisa dielakkan dengan tameng. Ditertawakan Daud. Lagi, masih bisa ditahan. Lemparkan tombak, Daud bisa mengelak. Semua terkagum, semua melihat dengan kaget. Wah, dengan tenang, ambil. Goliat berusaha membunuh Daud dengan pedangnya. Diayun-ayunkan. Daud dengan tenang mengambil batu, memilih batu, mungkin batu yang terbaik. Dia masukkan dalam ketepelnya. Tentaranya melihat, menonton. 1, 2, 3. Nah, masuk ternyata. Jatuh. Lihat batunya begitu langsung masuk dalam dahinya. Semua terkaget-kaget. Diam semua. Lihat menjatuh, terkapar, mati. Temannya kaget bahwa tentaranya bisa dengan mudah dikalahkan oleh seorang Daud. Daud menghampiri, dia melihat, dan ada yang tahu Daud selain membunuh dengan ketepel, dia ambil pedangnya Goliat,
Dia bunuh Goliat dengan memenggal kepalanya. Tentara Filistin melihat, dia bunuh 1, 2, 3. Nah, mereka kabur ketakutan karena merasa bahwa panglimanya kalah perang. Dia lari dan dikejar oleh tentara Israel. Saatnya tentara Israel melawan, hajar semua, dikejar. Dan itulah kemenangan Daud. Seorang anak kecil mengalahkan panglima perang dari Filistin yang begitu besar. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Jadi, adik-adik pun sama. Ketika mengalami masalah yang begitu besar, seakan-akan tidak bisa diatasi, ingat seperti Daud, dia mampu mengalahkan Goliat yang begitu besar dengan tangan Tuhan. Daud dipimpin oleh Tuhan sehingga dia mampu mengalahkan Goliat. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik semua, dan kami juga, ketika menghadapi masalah, berdoa, mohon pimpinan Tuhan, maka semua masalah bisa dilepaskan, bisa dibereskan. Semua masalah bisa diatasi karena Tuhan punya kuasa. Ingat adik-adik, kuasa Tuhan yang mampu membuat kita kuat. Jadilah seperti Daud. Ialah firman Tuhan. Melalui video ini secara visual kita bisa melihat kekuatan Tuhan di dalam seorang diri Daud. Begitu juga Tuhan dalam diri kita dan diri adik-adik semua bisa mengatasi segala masalah hidup kita. Amin. Bila firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu luar biasa, yang membuat kita makin kuat ketika kami yakin bahwa Tuhan berada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Begitu juga seperti Daud mengandalkan Engkau Tuhan, biarlah kami juga boleh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami semua dapat mengatasi segala masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu. Berdoa untuk semua teman-teman kami semua dimanapun mereka berada, dalam berkat-berkat mereka juga boleh menikmati berkat kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.